lagi hari Natal, tinggal beberapa minggu lagi saudara, kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi untuk memasuki Natal itu bukan hanya sekedar euforia, bukan hanya sekedar kesenangan. Kita beli baju baru, beli celana baru, beli sepatu baru, semua baru, bukan. Inti dari makna kelahiran Yesus adalah bagaimana Tuhan bisa memulihkan hati saudara sehingga hati saudara lebih baru lagi, sehingga hati saudara dipulihkan, sehingga hatimu diperbaharui lagi oleh Tuhan. Dan ketika engkau masuk ke dalam hari Natal, sudah tidak ada lagi sakit hati, sudah tidak lagi ada iri hati, sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi hal dendam yang engkau simpan saat itu. Oleh sebab itu, saudara, kita membutuhkan pemulihan hati yang kita inginkan saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, manusia itu seperti pohon. Manusia itu, saudara, seperti pohon. Kalau pohon itu yang terlihat biasanya kalau kita lihat adalah daunnya, batangnya, atau buahnya. Tapi ada yang tidak terlihat, yaitu adalah akarnya itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat pohon yang besar, wah, daunnya lebat, batangnya besar, buahnya banyak. Tetapi kita tidak melihat akarnya, karena akarnya itu tersimpan di bawah tanah, di dalam tanah. Akarnya itu tersembunyi. Manusia itu, saudara, yang terlihat adalah bagaimana perbuatan dan perkataannya oleh banyak orang. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Yang dilihat oleh orang saat ini adalah bagaimana perkataan dan perbuatanmu. Matius berkata, apa yang keluar dari dalam mulutmu itu yang berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Ya. Tetapi ada hal yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh orang, yaitu adalah pikiran dan motivasi hati saudara. Pikiran itu hanya kita sendiri yang mengalaminya itu. Apakah pikiran kita saat ini sudah terpusat kepada Yesus, atau pikiran kita kemana-mana? Kita ke gereja nih, kita ibadah, tapi pikiran kita kemana-mana. Ke utang lah, cicilan lah, besok mau ngapain lah, banyak ada masalah. Pikirannya ke masalah. Sehingga ketika kita ibadah, kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hati saudara. Yang kedua adalah bagaimana motivasi hati saudara. Motivasi itu adalah semangat, dorongan yang kuat dalam hatimu. Apakah tahun ini engkau ingin lebih baik lagi dari tahun kemarin? Apakah tahun ini hidupmu ingin dipulihkan dari tahun kemarin? Apakah tahun ini engkau benar-benar mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Atau sama saja seperti tahun-tahun kemarin yang masih hidup di dalam dosa? Maka hari ini Tuhan ingin kita, sebelum kita memasuki bulan Natal, sebelum kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, maka Tuhan inginkan saat ini adalah ada pemulihan di dalam hatimu. Amin. Kami ini di Jakarta Utara sedang heboh-hebohnya karena salah satu sekolah di Jakarta Utara kemarin terjadi ledakan. Dan yang melakukan ledakan itu adalah muridnya itu sendiri. Kemarin kami setiap hari selalu kepala sekolah itu dikumpulkan untuk membahas ini di SMA 72 daerah Kelapa Gading. Saudara, ya, pelaku atau orang yang melakukan tindakan ini itu adalah muridnya sendiri dari sekolah itu. Ya. Diduga dia terjadi perundungan atau bully oleh teman-teman. Bahkan dia sudah menyiapkan 7 bom, saudara. 7 bom dia sudah siapkan, 4 yang meledak. Ada bom yang pakai remote. Dari jauh dia bisa remote itu bom. Bomnya ini isinya paku besi di dalam bom itu. Ya. Bahkan dia bawa senapan mainan,
di senapan itu dia tulis ada 2 orang yang melakukan pemboman di Amerika. Bagaimana anak ini mengalami tekanan hidup yang berat karena apa? Karena tidak ada orang yang mau membalut sakit hati yang dia miliki, membalut kebencian yang dia miliki, dan tidak ada pemulihan, sehingga dia ambil jalan keluar. Saya harus melakukan pemboman di sekolahnya sendiri. Dia lakukan ledakan itu. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka pagi hari ini Tuhan rindu supaya hati kita itu mengalami pemulihan. Jangan lagi ada keinginan atau kepahitan yang saudara simpan sampai saat ini, dan itu menghalangi berkat Tuhan. Ada masalah dalam keluargamu dengan orang tuamu, engkau masih simpan kepahitan, kebencian, tidak bisa mengampuni, itu menghalangi berkat Tuhan. Ada masalah dengan saudaramu, ya, engkau benci dengan dia, saking bencinya tidak mau ketemu, tidak mau komunikasi, itu menghalangi berkat Tuhan. Jangan sampai hatimu yang penuh dengan kepahitan saat ini, seolah-olah engkau tidak punya masalah dengan hati, tetapi engkau menyimpan dendam dan kebencian, dan itu menghalangi berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara saat ini. Maka hari ini Tuhan ingin supaya hatimu dipulihkan. Amin. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah jangan menyimpan dosa. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati adalah perbendaharaan atau perpustakaan kalau kita kenal saat ini, yang menyimpan hal yang baik dan menyimpan hal yang buruk yang kita terima dalam pikiran, sewaktu-waktu akan keluar dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kalau orang perbuatannya tidak baik, berarti perbendaharanya nggak baik. Kalau orang mulutnya nggak baik, berarti hatinya juga nggak baik. Oleh sebab itu, maka Tuhan ingin supaya kita tidak menyimpan kotoran-kotoran di dalam hati ini, tidak menyimpan sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Sama seperti piring yang kotor, ya. Piring yang kotor, saudara tumpuk di wastafel, nantilah tanggung, nanti siang makan lagi, siang makan lagi, tumpuk lagi, sore makan lagi, tumpuk lagi. Lama-lama piring kotor itu makin lama makin menumpuk. Tidak ada usaha dari saudara untuk membersihkan pikiran itu, membersihkan piring itu, lama-lama menumpuk. Kalau sudah menumpuk, maka orang akan disalahkan. Kenapa gak kau cuci piring ini? Piring numpuk begini gak kau cuci? Malas sekali kau. Aja kerjaanmu. Padahal dia yang menumpuk piring itu, dia gak mau cuci. Habis makan, tumpuk. Habis makan, tumpuk. Habis makan, tumpuk. Habis makan, tumpuk. Inilah saudara, kalau kita masih menyimpan kotoran-kotoran dalam hati kita, kita masih menyimpan dosa, sehingga kita tidak melihat ada Yesus dalam hidupmu saat ini. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Beruntung di sini artinya saudara akan dibuat menjadi makmur, segala usahamu berhasil mendatangkan berkat dalam hidup saudara. Amsal berkata demikian. Maka untuk mengalami pemulihan hati, jangan simpan dosa. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan, dan biarkan Tuhan mengubahkan hidup saudara. Biarkan Tuhan mengampuni segala dosamu dan memperbaharui hati saudara menjadi hati yang baru, hati yang kudus, dan hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saul ini adalah seorang raja bangsa Israel, pilihannya Tuhan. Ya. Pilihannya Tuhan.
Dia dipilih, bukan orang sembarangan. Tapi satu ketika firman Tuhan berkata kepada Saul, Saul, engkau akan menang melawan beribu-ribu, tetapi Daud akan menang melawan berlaksa-laksa. Ketika Saul mendengar hal itu, sangat marahlah hatinya. Dia tidak bisa terima ada yang lebih hebat dari dia. Dia tidak bisa terima ada yang bisa mengalahkan lebih banyak pasukan musuh daripada dia. Dia tidak bisa menerima ada yang menggantikan dia. Maka hati Saul menjadi marah dan dia mengancam akan menangkap dan membunuh Daud. Kalau hati kita masih diselimuti oleh dosa, kita tidak akan bisa menerima semua hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain. Maka yang pertama, jangan menyimpan dosa. Amin. Yang kedua, jangan menyimpan kemarahan. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, agar Tuhan pulihkan hatimu adalah jangan simpan amarahmu, pendam amarahmu. Efesus berkata, marah jangan buat dosa. Bagaimana marah jangan buat dosa? Biasanya kalau orang marah itu, maka nyambung dengan dosa. Marah, mulutnya keluar semua kata-kata kotor, kata-kata kasar, ya. Marah, tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahkan marah, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai lewat hari, selesaikan masalah. Artinya saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, ya sama saja, jangan marah. Ya. Kadang-kadang kita marah karena kebenaran, itu tidak bisa marah karena kebenaran. Ya marah saja. Ya. Tetapi jangan jadikan itu menjadi kebiasaan dalam hidup saudara. Jadinya marah. Oleh sebab itu saudara, jangan biarkan iblis membuka celah dalam hati saudara sehingga membuat saudara itu mengalami hati yang panas, mengalami hati yang kebenci dan kesal kepada orang lain, ya, mengalami hati yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, yang membuat saudara marah, membuat saudara naik darah. Dan firman Tuhan katakan, janganlah engkau beri kesempatan untuk iblis sehingga marahmu semakin hari semakin meningkat. Biasanya kalau orang marah, itu dia akan benci dengan orang itu. Tidak ada orang marah senang sama dia. Nah, kita biasanya benci, gak mau ketemu, gak mau komunikasi, gak mau ada hubungan apapun. Kita blokir WhatsApp-nya, blokir medsosnya, semua. Kalau orang sudah benci, lama-lama dia apa? Sakit hati. Bisa itu marah, sakit hati sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau orang sudah sakit hati, lama-lama dia akan menyimpan akar pahit. Sama seperti pohon tadi. Ya, kita tidak bisa lihat akar dari pohon itu. Kita hanya bisa lihat daun, kita hanya bisa lihat batang, kita hanya bisa lihat buah yang kelihatan dari luar, seolah-olah pohon itu bagus, tapi ternyata akarnya yang di dalam busuk. Mungkin saat ini kita juga seperti itu, seolah-olah kita adalah orang yang benar, kita melayani, kita datang ke gereja setiap minggu, kita baik sama orang, tapi akarnya busuk. Tapi hati kita masih busuk. Hati kita masih menyimpan kepahitan dan dendam kepada orang lain. Hati kita masih menyimpan kebencian kepada orang lain.
seolah-olah kelihatan benar, seolah-olah terlihat seperti pohon yang bagus, tapi ternyata akarnya itu keropos. Tuhan tidak menginginkan saudara terlihat bagus, tapi hatimu busuk. Tuhan ingin sekarang memulihkan akarnya, hatinya dulu dipulihkan, sehingga dari dalam engkau terlihat benar, dan dari luar engkau juga terlihat benar. Hari ini, kalau saudara menyimpan amarah kepada siapapun, maka selesai. Amin. Jangan tunggu dia yang bilang, wah, Pak, kan dia duluan yang buat salah. Gak mau, saya gak bisa terima. Mulai dari dirimu sendiri bilang, maafkan saya, ampuni saya. Ya kalau dia gak tergerak, mau sampai kapan saudara? Maka yang kedua, jangan simpan amarah. Yang terakhir adalah jangan simpan akar pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang ketiga, agar Tuhan memulihkan hidup saudara, memulihkan hati saudara, jangan simpan akar pahit. Apa itu akar pahit? Akar pahit adalah kebencian yang begitu mendalam dari hatimu, yang engkau telah simpan dalam waktu yang lama, dan engkau tidak mau membuka hati untuk mengampuni orang yang kau benci saat ini. Tapi firman Tuhan katakan, jauhkanlah, jangan tumbuhkan akar pahit, karena itu akan menumbuhkan kerusuhan dan akan mencemarkan banyak orang. Karena orang yang penuh dengan kepahitan, dia sulit mengampuni, suka menghakimi, suka menfitnah, dan selalu membuat keributan, pertengkaran, dan mencemarkan banyak orang. Orang yang menyimpan akar pahit adalah orang yang meminum racun sambil mengharapkan orang lain juga mati keracunan. Itu akar pahit. Ya. Akar pahit itu adalah celah paling utama bagi iblis untuk masuk ke dalam hidup saudara. Beberapa kali saya melakukan pelepasan, akar utamanya itu bukan karena dia menyimpan jimat. Akar utamanya itu bukan karena dia menyimpan barang dari orang pintar. Akar utama, berapa kali kami melakukan pelayanan pelepasan, akar utama adalah dia punya kepahitan. Punya kepahitan. Sehingga iblis itu masuk ke dalam hatinya, menguasai hatinya, dan mengambil alih hati. Bukan karena orang pintar, saudara. Bukan karena dia pergi ke dukun. Itu faktor nomor 2, nomor 3. Faktor nomor utama, pertama, itu adalah dia punya akar pahit, kepahitan, kebencian. Jadi sebelum kami bakar yang disimpan, yaitu kami pulihkan dulu hatinya. Kami doakan dulu supaya dia bisa mengampuni orang yang dia benci. Baru bakar. Bukan itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya dari hati saudara tidak mau mengampuni orang lain. Masalah orang Kristen zaman sekarang adalah tidak bisa mengampuni. Kita gampang bicara tentang kasih. Kita gampang bicara tentang sukacita. Kita gampang bicara tentang berkat. Tapi sangat sulit kalau kita berbicara tentang forgiveness, pengampunan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, ampunilah kamu atas kesalahan orang lain, karena aku sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahanmu. Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan saudara. Maka kita tidak punya hak untuk menyimpan kesalahan. Kalau engkau mau dipulihkan,
Kalau kau mau Natal ini penuh dengan sukacita dan sejahtera, maka lepaskan akar pahit dalam hati. Aku punya kepahitan sama orang tuaku sudah 5 tahun, 10 tahun. Aku tidak pernah telepon. Dia berbuat jahat kepadaku. Maka tahun ini, jadikan Natal tahun ini yang istimewa. Ada pemulihan dengan keluargamu. Amin. Ada pemulihan dengan saudaramu. Ada pemulihan dengan teman-temanmu yang kau benci saat ini. Atau ada pemulihan dengan orang-orang gereja yang mungkin saat ini kau benci saat ini. Kalau pemulihan itu terjadi, maka berkat Tuhan pun akan mengalir dalam hidup kita. Atau pemulihan dengan suami istri, ya kan? Siapa tahu istri itu saat ini sedang menyimpan kebencian sama suaminya, kelihatannya aja baik, tapi dalam hati, ya kan? Siapa tahu? Silakan saling curhat lah berdua. Ya. Yang sama tahu istri saya juga begitu kalau, iya kan? Siapa tahu kan kita nggak tahu sebagai suami kalau dia nggak ngomong, ya kan? Saudara lihat kasus yang sekarang terjadi, ya? Ada artis terkenal tiba-tiba bercerai dengan suaminya karena selama ini dia simpan kebencian dengan suaminya, dia luapkan, akhirnya pisah. Maka hari ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita rindu, kita memasuki hari Natal yang sebentar lagi, maka mulailah hari ini alami pemulihan dalam hati saudara. Amin. Kalau saudara tidak ada pemulihan, Natal bulan depan itu terasa semu, terasa seperti ya perayaan biasa-biasa saja. Setelah Natal balik lagi. Setelah Natal ya kembali lagi benci lagi dengan orang itu. Hanya sementara di Natal ini kita lupakan sementara. Masuk lagi bulan Januari, ingat lagi orang itu, benci lagi, dendam lagi, pahit lagi sama dia. Selesaikan sekarang. Pulihkan sekarang.